kita minta. Terus kadang ada yang nanya, Mas, kalau kita ngambil bibit itu kan kadang kan jauh, terus nanti layu gimana? Gampang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama saya Kang Tejo di kebun bibit. Ini kita dapat bibit apa namanya nih, bibit tak coba dikit biar agak enak. Ini bibit apa? Bibit bougainville. Kita minta. Terus kadang ada yang nanya, Mas, kalau kita ngambil bibit itu kan kadang kan jauh, terus nanti layu gimana? Gampang ya. Caranya gampang. Caranya gimana? Sebelum lanjut, yuk teman-teman, dukung channel kita, support channel kita dengan cara di subscribe, ditonton, dibagikan ke teman-teman lain biar bisa bermanfaat buat semua. Terus kalau ada teman-teman yang lagi yang ngerasa apa yang kita kerjakan nih bagus atau apa, terus ada dana lebih, itu ada super tank di bawah, bisa bantu kita dengan mengisi super tanknya ya, biar kita bisa ngerokok juga gitu, biar bisa terus ada buat teman-teman. Ini kita ceritanya tadi pagi saya selesai dari bongkar komputer. Kebetulan kan besok mau ujian, jadi dan itu dipakai untuk cetak soal ya. Hampir semua sekolah cetak soal di berapa kabupaten tuh senternya nyetak soalnya di sini. Ada lah di satu tempat yang tidak perlu saya sebut gitu kan. Jadi kita nyetak dan tadi masternya sedang bermasalah, jadi saya ke sana. Nah pulangnya kebetulan saya tengok nih ada bibit bagus nih, tempat Pak Dimisri namanya. Salam buat Pak Dimisri, ini makasih bibitnya ya. Sama ini Pak ini. Jadi ada dua jenis nih, ada warna apa nih, merah ya, merah Fanta ini, sama dengan putih nih, serupa tapi enggak sama. Ini yang putih ya, agak beda nih daunnya, ada yang batik kuning dengan batik putih. Nanti untuk tipenya ini jenisnya apa, nama latinnya apa, bisa tanya ke teman-teman yang mungkin lebih pakar ya. Atau kalau kita kan hanya berbagi apa yang kita bisa. Nah terus masalahnya adalah saya pulang itu posisi panas. Kalau saya ngambil bibit, kalau nggak saya hari ini ngambil, besok mungkin sudah ada kesibukan lagi. Sementara kalau nggak saya ambil, besok ada kesibukan. Kalau saya ambil, resikonya layu, apalagi sekarang ini kalau kata orang Inggris panasin jentet. Nah itu ya, panasin jentet. Jadi nanti yang apa itu panasin jentet, tanya sama Mbah Kakung. Kalau enggak tanya sama Mbah Sutris ya, yang kemarin di video pupuk. Oke, jadi saya ambil gitu kan. Terus caranya gimana biar enggak layu, Mas? Nah kita rendam aja di air. Sini saya coba nih mau nyambung. Mungkin udah lama, udah berapa jam ya. Mungkin kan harusnya udah layu, tapi kan dia tetap fine, tetap bagus gitu loh, tetap bagus. Maaf kalau bahasa saya kadang kecampur dengan bahasa komputer, karena apa ya, karena tukang servis komputer gitu. Nah cuman kan ini masalahnya sekarang juga panas nih, saya lagi santai. Kalau mau sekarang nyambung itu panas banget, dan mungkin ngap-ngapan ya, panas, pokoknya panas ya, artinya panas banget. Cuman kalau kita nanti takutnya nggak keburu kehajar maghrib. Jadi solusinya gimana? Ini pertama, untuk biar nggak layu ya ini rendam di air. Atau kalau yang ini pakai, makanya kalau petani konvensional ya, nggak konvensional sih, yang sudah modern, kadang mau nyambung kopi ya. Jadi ini berlaku juga untuk bibit apa aja, bukan cuman bibit bougainville. Untuk kopi sama, mawar pun sama, terong ya gitu kan. Jadi untuk beberapa jenis ya, yang setahu saya, yang saya pernah coba ya dengan begini lebih mudah. Atau solusi lain, kalau teman-teman tuh ini pakai jebok pisang itu, makanya kadang ada petani-petani yang dia ini ditaruh di jebok pisang.
Jadi kalau di depok pisang dibawa mungkin nginep sehari atau sehari semalam. Bibit kan kadang ya, kalau sekarang enak ya bibit sambungan kopi, dulu kan sulit nyari, harus kemana-kemana. Nah di depok pisang itu artinya biar di artinya kan pendinginan dan menghindari layu, tetap ada cairan di situ. Kan kedepong pisang itu kan apa, dingin, basah dan dingin gitu loh. Jadi bisa ini alternatifnya ya, kalau mungkin ini mau dibawa jauh ya taruh di kedepok pisang atau di mana gitu, jadi dia bisa tahan. Nah ini kita PR-nya lagi, selain kita biar awet nih, ada masalah lagi nih. Kita kan nanti takut kesorean, jadi kita pritili dulu. Tahu pritili nggak? Kita bentuk dulu seukuran mata tunas, jadi nanti tinggal belah tancap gitu, jadi biar cepet ya. Nah caranya gimana? Nah sekarang kalau kita pritili ini terus kita rendam, nanti kan tetap harus motong. Kalau kita potong-potong, otomatis nantinya dia apa ya, kalau kita potong-potong ya nantinya bingung ini mana varian merah, mana varian putih. Kebetulan ini 2, apalagi kalau misal ada sampai 5 varian ya, malah tambah puyeng gitu. Jadi solusinya ini plastik atau apa aja nanti ini untuk tempat, kemudian nanti setelah di plastik baru kita masukkan di air. Jadi dia intinya kita kelompokkan. Kalau enggak ya kita bikin 2 wadah, yang satu untuk warna apa, satu warna apa. Cuman kita nggak mau rubes. Yang tanya rubes itu artinya apa ya, tanya sama Mbak Kakung. Jadi ini ya, kita untuk motongnya sambil ngobrol cara motongnya. Kita di atas mata tunas. Ini ada mata tunas berarti ini akan 2 kita ambil, kita taruh. Nah, jadi nanti yang kita belah yang sebelah sini. Bisa 2, bisa 3. Ya teman-teman maunya berapa deh gitu kan. Kalau saya 1 aja biasanya, 1 kalau panjang. Cuman kalau dia kayak ini terlalu berdekatan ya saya ambil 2 gitu kan. Nah begitu kita potong ya, ini kan udah ada kiri kanan 2, kita hajar sini. Nah jadi biar bibit itu benar-benar manfaat, faedah gitu, jadi nggak ada yang kita sisakan. Nah ini kita langsung masukkan ke plastik. Sembari kita masukin ke plastik nih sambil ngobrol-ngobrol, karena ini kan yang warna ini ya tadi ya. Kalau ada teman-teman tuh kadang kan nanya juga, Mas terus teknik belahnya yang bagus gimana, teknik sambung belah apa sisip, terus sisipnya yang bener gimana, ada yang tetap dibelah tapi pinggir, ada yang dibuang kulitnya doang, ada yang ngebelah entrisnya kiri kanan. Intinya adalah semua benar sesuai situasi kondisi yang ada ya, situasi kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan, jangan disingkat. Jadi sesuai situasi kondisinya, batang pokoknya bagaimana, terus nanti batang bawahnya, terus batang atas. Jadi kita harus imbangkan. Ada yang kalau kita belah tengah malah mati, ada yang kalau kita belah pinggir bagus, tapi kalau kita enggak kita belah cuman kita buang kulitnya jelek. Nah jadi itu sesuai situasi kondisi dan sesuai kondisi tanamannya, artinya jenis tanaman. Misal alpukat dengan bougainville itu akan polanya garis secara spesifik akan berbeda, tapi garis besar sama. Jadi inti dasarnya adalah ini lukai, yang atas kita lukai, kemudian yang bawah kita lukai, antar luka itu saling menempel dan diikat kenceng. Nah itu inti poinnya di situ. Dengan caranya gimana beda-beda setiap orang. Ada yang dia wah ini nggak bisa dibelah, ini disisip katanya, tapi ternyata saya praktekin sisip mati, malah saya praktekin dibelah jadi. Kadang begitu juga sebaliknya. Karena kenapa? Banyak faktor ya, faktornya termasuk banyak faktor, bahkan ya cuaca, kondisi bawah, kondisi atas. Di samping itu kita kan cuma bisa berusaha ya. Kalau yang positif menjadikan itu kan yang di atas, bukan ceramah tapi hanya ya mengingatkan kita. Artinya nggak ada artinya orang yang sudah nyambung terus hebat
positif hidup itu tetap bermain dengan peluang. Nggak ada istilahnya kita nyambung tuh langsung positif hidup semua, nggak akan bisa seperti itu, kecuali dalam skala besar yang istilahnya dengan kondisi batang yang jenisnya sama, pola sama, misalnya nyambung kopi di bulan berapa gitu, nyambung dengan kondisi tunas yang kebanyakan sama, nah artinya satu penanganan, satu pola. Cuman kalau kita ini kan dihadapkan dengan batang pokok dan batang atas yang berbeda, yang situasinya tuh lebih random gitu loh. Jadi kita nggak bisa harus dengan sistem belah, harus dengan sistem sisip. Yang penting intinya adalah bagian atas dilukai, bagian bawah dilukai, sesama yang luka. Ibaratnya ini luka, sering nempel kan, nanti diikat jadi lengket, bersatulah kambiumnya. Logikanya seperti itu. Jadi mau pakai gaya apapun silakan. Ada yang malah pakai tuh kemarin channel dari luar, dia ada sistem segitiga, kemudian ada sistemnya yang mungkin dibuat ya unik gitu kan, tapi kan hasilnya ketika sudah jadi yo podo wae same gitu kan. Kenapa? Sama saja kan, intinya dia nyambung, nempel gitu kan, karena bekas sambungan itu nantinya dengan seiring berjalannya waktu, batang tambah tua, dia nantinya hilang itu luka itu. Kalaupun ada, nggak akan tetap bentuk seperti aslinya. Oh ini dulu dibelah, oh ini dulu disisip, oh ini dengan dibelah tapi dengan belahannya double, ini yang ini. Nah itu sebenarnya kalau bagi saya ya kita mah opsional ya, karena kan ilmu begini ini kan bukan ilmu kitab. Kalau kitab kan kayak Al-Quran harus karena memang sudah diturunkan dalam bentuk seperti itu yang harus kita ikuti. Tapi kalau yang seperti ini kan ilmu yang ya kita sunatullah ini. Sebenarnya ini kan bagian dari sunatullah sih. Dan kita harus sadar itu, karena sunatullah itu ini bukan sedikit ceramah karena hanya sekedar berbagi. Artinya sunatullah itu kan enggak cuman dengan kita puasa atau apa. Sunatullah itu kan apa kejadian di alam itu ketika kita memahaminya, yaitu sunatullah, antara pergantian siang dan malam itu sunatullah. Sama seperti ini, kalau ini ditempel ke sini nyambung, kalau ini enggak, itu sebenarnya kita membaca sunatullah. Artinya ketika kita bertani pun, ketika niat kita untuk ridho Allah ya mungkin bisa jadi nilai akhirat gitu. Cuman itu ya nanti kalau yang itu tanya ke Pak Ustadz, saya hanya sedikit ini karena ya bukan pak saya. Nah ini sudah, jadi kita rendam, kita biarkan di dalam, jadi nanti tinggal enak. Nah yang sebelah pun sama. Terus nanti ada pertanyaan lagi kadang, Mas itu kan kalau sudah disambung apa namanya, sudah hidup habis hidup kok mati. Nah itu juga banyak faktor, nggak bisa kita bilang ini begini. Nah kecuali kalau kita sudah lihat barangnya, lihat bentuknya, kita akan tahu. Tapi kalau secara teori ya intinya selama itu antar luka tadi tertutup dengan baik tertutup dengan tali dan saling menempel dan terikat kencang, ketika kambium antar jaringan itu, jaringan apalah namanya, ada silem, floem ya, yang belajar biologi ya, di situ itu sudah terhubung. Ketika dia sudah terhubung ya nyambung gitu loh, artinya bagus gitu. Mungkin ada kemungkinan mati, kenapa? Belum kuat, talinya sudah dibuka, satu. Yang kedua mungkin faktor cuaca ini bisa jadi banyak pengaruh, dia bisa penyebab jamur, bukan cuacanya penyebabnya, tapi dengan suhu yang dingin atau apa, dengan lingkungan pula yang sekitarnya mungkin masih banyak sekam basah atau mungkin rumput basah busuk jadi jamur, kan itu bisa nyebar juga. Nah artinya banyak faktor. Tapi kalau kita sudah kenceng, insya Allah kuat di sininya. Ini tadi sambil ngobrol, oh ini plastiknya saya cari kok nggak ketemu. Terus ada lagi yang nanya, katanya, Mas kalau nyambung bougainville itu bagusnya gimana sih, waktu baru tanam apa waktu tumbuh tunas?
apa waktu sudah tunasnya agak dewasa, apakah waktu di musim-musim tertentu. Kalau kata saya, bagi saya ya, ini khusus untuk tanaman hias, saya tidak mau bahasa lain. Mungkin tanaman hias atau beberapa tanaman buah ya kayak alpukat atau ini ya, saya tidak mau bahas kopi, karena kalau kopi kan itu mungkin nanti saya mungkin masih lebih Mbah Kakung ya, Mbah Kakung lebih paham kalau soal itu. Artinya Mbah Kakung lebih paham, karena yang saya tahu di bagian ini ya kayak alpukat atau apa, sebenarnya semua waktu itu benar. Kenapa semua waktu benar? Jika tunasnya muda ya kita harus tunas atas lebih muda, berarti tekniknya dengan dibelah atau gimana. Jika tunasnya agak tua ya berarti dengan sisip belah agak pinggir. Jika tua kita dengan sistem tempel. Jika mungkin sangat-sangat tua, potong sembari nutup, kita langsung di atas dengan sistem ya tempel tapi di atas. Artinya banyak yang bagi saya semuanya benar, yang nggak benar itu adalah yang nggak disambung. Jadi kapan waktunya ya kapanpun. Kalau saya selama ini nggak ada masalah ya. Saya nggak mau bahas masalah tanaman tahunan, tapi kayak alpukat atau mangga, walaupun saya nggak memandang musim, kita lihat kondisi tunas ya, ketika kita sambung ya bagus. Nanti akan ada tanya, Mas, kalau sekarang disambung kan sudah bentar lagi musim, nanti terus kita musimnya nunda, itu udah masalah, itu udah urusan yang kuasa nanti. Yang penting kita ketika tanaman itu kita beri nutrisi yang cukup, bukan nutrisi seimbang. Kalau nutrisi ya memang nutrisi seimbang, tapi bahasanya kalau kita bilang nutrisi seimbang nanti kayak untuk asupan gizi bayi ya. Jadi nutrisi untuk tanaman itu cukup ya insya Allah gitu kan. Jadi kita nggak harus memandang kapan dan di mana itu opsional. Bila seandainya daerah itu rawan, setiap daerah beda, bukan daerah ya, setiap tempat, bukan cuman mungkin subdistrik atau apalah, itu sudah beda. Kenapa? Karena kadang ada yang kayak misalnya di halaman depan rentan dengan jamur ketika musim hujan, di halaman samping enggak. Nah itu kan sudah beda waktunya. Kenapa beda? Ya kalau pas yang tempat yang rentan jamur karena banyak ini, kita paksakan itu di musim hujan ya tumbuh terus keserang jamur, tewas. Nah artinya yang tahu situasi kondisinya itu kita yang harus memahaminya. Kita memahaminya sesuai lingkungan. Setiap lingkungan itu beda-beda dan beda-beda, jadi nggak bisa harus tanggal sekian waktu kita penyambungan, tanggal sekian waktu kita pemupukan gitu kan. Dan itu diwajibkan ke semua wilayah, nggak bisa begitu. Karena kenapa? Banyak faktor tadi. Atau mungkin di daerah yang mungkin ketika panasnya jetet itu tadi, panas jetet yang kalau ini aja yang tidak disambung aja daunnya susah tumbuh, terus nutrisinya sulit, akses pupuk kita susah, ya jangan nyambung di waktu itu. Ya, artinya yang bisa lihat itu kita sendiri. Tapi sebagai penghobi atau sekedar hiburan kita, daripada nganggur kayak saya nih, ini lagi ngedit, mungkin lagi kalau servisan sudah selesai, kemudian tadi juga masalah cetakan untuk persiapan ujian anak-anak sudah selesai, ya daripada nganggur ya mainan begini. Kenapa? Nih saya kasih tahu nih, ini bukan berdasarkan penelitian dokter, tapi ini berdasarkan yang saya rasa. Karena terkadang apa yang saya rasa tidak tentu sama dengan apa yang kamu rasa. Agak puitis sedikit lah. Jadi apa yang saya rasa belum tentu sama dengan apa yang kamu rasa. Jadi istilahnya ini juga kalau bagi saya, dedaunan ini sebenarnya membuat kita sehat di mata. Nah saya katakan ya, saya kenal dengan komputer itu di tahun 2000-an. Saya kenal komputer ya. Sampai sekarang
sampai saya jadi programmer, operator, ya udah pokoknya ya setiap hari main komputer lah. Kalau bahasa programmer kayaknya terlalu wah ya. Yang jelas dolanan komputer tiap hari. Nyatanya alhamdulillah saya akui minus di mata, cuman masih 3/4, artinya 0,75. Sedangkan orang-orang sekarang baru 1 tahun 2 tahun di depan layar dia sudah minusnya tebel gitu. Karena kenapa? Banyak faktor. Sinar layar itu kan nggak bagus buat mata. Obatnya apa? Obatnya ya ini. Dulu saya nggak sengaja. Jadi waktu dulu kan saya kalau pulang dari ini ya, terus ke kebun manen cabe atau mungkin ini bantuin Mbak Kakung, itu ceritanya bantuin Mbak Kakung nganterin bibit cabe, nganterin buah cabe ke Haji Rinang gitu. Jadi efeknya kenapa? Mata saya itu setiap selesai dari kebun yang harusnya lelah, mungkin badan lelah tapi mata saya seger. Nah ternyata saya gunakan itu minimal saya seminggu itu 2 kali. Ternyata ketika saya minimal 2 kali saya tengok kebun, ya mata tetap alhamdulillah. Pernah suatu ketika dimana ada tugas yang memaksa saya, bukan memaksa tapi tanggung jawab kantor yang memang harus diselesaikan, dan dia memakan waktu full di dalam ruangan atau mungkin di suatu tempat gedung-gedung yang dia tanpa kita untuk akses keluar agak sulit. Mata saya sudah -2, jadi -2 ya, sudah naik. Tapi ketika saya kembali lagi sering nengok-nengok hijau-hijauan ya pulih lagi. Jadi itu salah satu alternatif untuk memperbaiki mata bagi saya. Mungkin kalau bagi teman-teman ya beda lagi gitu. Cuman artinya di sini selain kita sekedar hobi ya untuk terapi kesehatan gitu loh, karena kesehatan itu mahal harganya, dan kesehatan itu yang bisa ngatur kita bukan orang lain gitu. Jadi kalau dihitung sekarang tahun 2023 berarti sekitar 23 mungkin hampir 24 tahun saya sudah ada di depan laptop, depan komputer. Zaman dulu masih belum pakai laptop ya. Jadi kita kembali ke sini nih. Dah cara potongnya tadi bagaimana kan sudah saya jelaskan. Nah nanti kita tinggal tunggu agak iup. Nah, agak iup artinya agak neduh, agak matahari agak neduh dikit, baru kita start, kita sambung kan lebih cepat waktunya karena sudah kita cicil ya. Jadi kalau sudah agak iup nanti kita start. Jadi itu saja. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya akan kita jawab dengan kapasitas saya dandan komputer ya, bukan seorang petani tukang dandan komputer, tapi ya artinya kalau bahasanya banyak beda dengan bahasa petani harap maklum, tapi tujuannya adalah sama. Dan yang namanya ilmu begini ini kan ilmu yang sifatnya terus berkembang, artinya tidak ada orang paling hebat paling pintar, yang ada adalah orang yang mau mencoba, karena banyak faktor pendukung yang bisa membuat keberhasilan atau kegagalan itu. Jadi kita nggak bisa bilang ini saya paling hebat, saya paling bisa, nggak bisa. Cuman saya akan berbagi apa yang saya bisa tuh. Jadi kalau teman-teman ngerasa lebih, Mas itu salah, itu cara kamu salah, silahkan dikomentarin di kolom kita. Kita siap untuk menerima dan kita siap untuk ya belajar lagi gitu loh. Kenapa? Karena ilmu bagi saya itu tidak ada batasnya. Jadi itu saja, kita lanjut nanti lain waktu. Untuk video bagian ini mungkin cukup segini, mungkin kita akan sambung di video bagian lain ya. Tetap terus tonton channel kita, jangan lupa di subscribe. Yang sudah subscribe jangan di unsubscribe, tetap subscribe ya, biarkan subscribe saja. Perhatikan tombolnya, jangan sampai unsubscribe. Dibagikan ke teman-teman lain. Terus yang ada rezeki lebih bisa kirimkan super thanknya ke kita. Itu saja dari saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.